Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat membaca, jumpa lagi bersama saya Agnes yang kali ini akan membacakan sebuah buku yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Buku ini ditulis oleh Gregg Braden. Gregg Braden adalah penulis terlaris New York Times yang banyak meneliti peran spiritual dalam teknologi. Ia dianggap sebagai pelopor utama dalam menjembatani sains dan spiritual. The Divine Matrix adalah karya termasyhurnya yang memenangkan Nautilus Book Award Gold and Silver Medal untuk kategori sains dan kosmologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Pendahuluan. Mari ke tepi, kita mungkin jatuh. Mari ke tepi, terlalu tinggi. Mari ke tepi dan mereka bergerak, dan ia mendorong dan mereka pun terbang. Christopher Locke. Melalui puisi di atas, kita disuguhi contoh yang indah tentang betapa besar kekuatan yang tengah menanti ketika kita membiarkan diri kita berjalan melampaui batasan-batasan yang selama ini dianggap kebenaran. Dalam larik singkat pujangga kontemporer Christopher Locke tersebut, sebuah kelompok dikisahkan merasakan pengalaman yang jauh berbeda dari harapan awal mereka. Ketimbang hanya berada di tepi, melalui semangat yang dikobarkan guru mereka justru berhasil melampaui tepian yang mengantar mereka pada pengalaman mengejutkan sekaligus mengugah kesadaran. Di wilayah baru yang belum terjamah, mereka mengalami diri mereka dalam cara yang baru, dan pada prosesnya, mereka menemukan kebebasan baru. Secara garis besar, halaman-halaman selanjutnya dari buku ini bagaikan upaya menuju tepian. Buku ini akan menjelaskan eksistensi medan energi matriks ilahi, The Divine Matrix, yang berfungsi sebagai wadah sekaligus jembatan dan cermin dari segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, dunia di dalam diri kita, dan dunia di luar tubuh kita. Kenyataan bahwa medan energi bisa ditemukan di seluruh entitas, dari partikel atom kuantum terkecil sampai galaksi-galaksi yang cahayanya baru kita lihat saat ini, telah mengubah apa yang kita yakini sebagai peran kita dalam penciptaan. Sebagian dari Anda mungkin akan membaca dan menemukan cara pandang yang sepenuhnya baru dan berbeda dari pemahaman umum tentang bagaimana segala sesuatu di dunia bekerja. Untuk sebagian lainnya, boleh jadi cara pandang ini menghadirkan sintesis antara sesuatu yang sudah dipahami atau diduga dengan kebenaran itu sendiri. Meskipun demikian, bagi setiap orang, keberadaan jejaring energi yang menghubungkan tubuh manusia, dunia, dan semua yang ada di semesta akan membuka gerbang menuju sebuah kemungkinan yang luar biasa dan misterius. Kemungkinan tersebut adalah kita tidak hanya berperan sebagai pengamat yang singgah sementara di alam semesta yang sudah lebih dulu ada. Ketika menyaksikan kehidupan dengan keberlimpahan spiritual dan material kita, berbagai relasi dan karir kita, cinta dan berbagai capaian terbesar kita, juga ketakutan dan kekurangan kita, tentu kita bisa menemukan cermin yang memantulkan keyakinan yang paling jujur, namun seringkali tidak kita sadari. Ketika melihat semua itu termanifestasi melalui esensi misterius matriks ilahi, dan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran, consciousness, memainkan peran penting dalam keberadaan alam semesta. Kita adalah seniman sekaligus seni ciptanya. Meskipun terdengar tak masuk akal bagi kaum awam, gagasan ini telah menjadi perdebatan penting di kalangan pemikir jenius sepanjang sejarah. Sebagai contoh, dalam catatan autobiografinya, Albert Einstein menyampaikan keyakinan bahwa sejatinya manusia sekedar pengamat pasif yang hidup di alam semesta yang sudah lebih dulu ada, sehingga eksistensi manusia hanya berpengaruh sangat kecil di dalamnya. Di luar sana telah tergelar semesta yang agung, katanya, yang ada dengan sendirinya tanpa perlu bergantung pada manusia, yang terhampar di hadapan kita layaknya teka-teki besar dan abadi, yang hanya sebagian kecil terjangkau pengamatan dan pikiran kita. Bertolak belakang dengan perspektif Einstein yang masih sering dijadikan acuan banyak ilmuwan saat ini, John Wheeler, fisikawan dari Princeton sekaligus kolega Einstein, menawarkan pandangan yang radikal tentang peran kita dalam proses penciptaan.
Melalui kalimat yang sangat berani dan blak-blakan, Wheeler berkata, "Kita memiliki pandangan kuno bahwa semesta berada di luar sana dan di sini manusia, sebagai pengamat, terlindung dengan aman oleh pelat kaca setebal 6 inci." Merujuk pada eksperimen-eksperimen di akhir abad ke-20 yang menunjukkan kepada kita bagaimana dengan sekedar mengamati sesuatu akan mengubah sesuatu itu. Wheeler melanjutkan, "Saat ini kita belajar dari dunia kuantum bahwa bahkan untuk mengamati objek yang amat kecil seperti elektron, kita harus memecahkan pelat kaca, kita harus menjangkau ke dalamnya. Maka, istilah lama pengamat haruslah dicoret dari buku-buku dan kita mesti memasukkan istilah baru, yaitu partisipan." Sungguh pergeseran pemikiran yang radikal. Berdasarkan pengertian yang jauh berbeda dengan hubungan kita dengan alam semesta, Wheeler menyatakan bahwa mustahil bagi kita untuk sekedar menyaksikan semesta terwujud di sekitar kita. Eksperimen-eksperimen dalam fisika kuantum menunjukkan bahwa hanya dengan menyaksikan sesuatu sekecil elektron, semata-mata memfokuskan kesadaran kita pada apa yang dilakukan elektron itu meskipun hanya dalam waktu singkat, mampu mengubah perilaku elektron itu tepat pada saat kita menyaksikannya. Eksperimen-eksperimen ini menegaskan betapa tindakan observasi juga merupakan tindakan penciptaan, dan kesadaran saat observasi dilakukan itulah yang melakukan proses penciptaan. Penemuan ini seolah-olah mendukung pendapat Wheeler bahwa kita tidak bisa lagi menganggap diri kita sebagai pengamat yang tidak memiliki dampak bagi dunia yang kita amati. Karena diri kita turut berpartisipasi dalam proses penciptaan, alih-alih hanya singgah di alam semesta pada suatu periode singkat dari kehidupan yang panjang, dibutuhkan persepsi baru tentang apa itu alam semesta dan bagaimana caranya bekerja. Dasar pandangan radikal tersebut menjadi landasan bagi serangkaian buku dan makalah fisikawan Princeton lain yang juga kolega Einstein, David Bohm. Sebelum kematiannya pada tahun 1992, Bohm meninggalkan dua teori pelopor yang menawarkan pandangan amat berbeda tentang alam semesta dan peran kita di dalamnya. Teori pertama adalah interpretasi fisika kuantum yang melatar belakangi pertemuan dan pertemanan Bohm dengan Einstein. Teori ini telah membuka pintu untuk apa yang disebut Bohm sebagai operasi kreatif dari lapisan-lapisan realitas utama. Dengan kata lain, ia percaya ada ranah penciptaan yang lebih dalam atau lebih tinggi yang menunjang cetak biru dari segala sesuatu yang terjadi di dunia. Dari lapisan-lapisan realitas yang lebih halus inilah dunia fisik kita berasal. Teori kedua Bohm merupakan penjelasan tentang alam semesta sebagai satu sistem tunggal yang terkoneksi dalam cara-cara yang tidak selalu kasat mata. Pada pekerjaan awal di Lawrence Radiation Laboratory, saat ini Lawrence Livermore National Laboratory, Universitas California, Bohm berkesempatan untuk mengobservasi partikel kecil atom dalam kondisi serupa gas khusus yang disebut plasma. Bohm melihat ketika dalam kondisi plasma, partikel tersebut cenderung tidak bereaksi sebagai unit individual seperti yang sering kita pikirkan, dan tampak saling terkoneksi sebagai bagian dari eksistensi yang lebih agung. Eksperimen-eksperimen ini menyiapkan landasan bagi karya rintisan yang kemudian membuat Bohm dikenal luas, yaitu bukunya pada tahun 1980, Wellness and the Implicate Order. Dalam buku yang mengguncang paradigma itu, Bohm memaparkan, jika kita mampu melihat alam semesta dan keseluruhannya dari sudut pandang yang lebih tinggi, objek-objek di sekitar kita akan tampak sebagai proyeksi dari hal-hal yang terjadi di dunia lain yang tidak mampu kita jamah. Ia memandang apa yang kasat mata dan yang tak kasat mata sebagai ekspresi dari tatanan yang lebih besar dari universal. Untuk membedakan keduanya, ia menyebut dua dunia ini sebagai implicate, niskala, dan explicate, skala. Hal-hal yang bisa kita lihat dan sentuh dan tampak terpisah di dunia kita seperti batu, lautan, hutan, hewan, dan manusia adalah contoh dari tatanan explicate penciptaan. Akan tetapi, seberapapun besar perbedaan yang terlihat satu sama lain, Bohm menganggap mereka terkoneksi dengan realitas yang lebih mendalam melalui cara-cara yang tidak bisa dilihat dari posisi kita dalam penciptaan. Ia memandang segala sesuatu yang tampak terpisah dari kita sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar yang ia sebut tatanan implicate.
Untuk menjelaskan perbedaan antara implicate dan explicate, ia memberikan analogi tentang arus yang mengalir. Menggunakan bentuk-bentuk abstrak air yang mengalir dalam arus yang sama sebagai metafora, Bohm menjelaskan soal ilusi keterpisahan. Dalam arus ini, seseorang bisa saja melihat pola pusaran, riak, gelombang, percikan, dan lain-lain yang terus berubah, yang terbukti tidak mempunyai eksistensi independen. Meskipun pola-pola air itu tampak terpisah di mata kita, Bohm melihat bahwa semuanya terkait erat dan saling terkoneksi. Peralihan bentuk air yang memampang pola-pola abstrak semacam itu hanya bermakna independensi relatif, bukan eksistensi independen yang mutlak, ujarnya. Dengan kata lain, semua merupakan bagian dari air yang sama. Bohm menggunakan contoh itu untuk menguraikan gagasan bahwa alam semesta beserta isinya, termasuk kita, sesungguhnya adalah bagian dari pola kosmik agung di mana semua porsinya dibagi secara adil oleh setiap yang lainnya. Merangkum pandangan manunggal tentang semesta ini, Bohm hanya berujar santai. Ada baiknya wawasan baru ini disebut sebagai undivided wholeness in flowing movement, keutuhan tak terbagi dalam gerak mengalir. Pada tahun 1970-an, Bohm mengajukan metafora yang bahkan lebih gamblang lagi untuk mendeskripsikan bagaimana semesta bisa dipahami sebagai keutuhan yang terdistribusi namun juga tak terpisahkan. Berkaca pada keterkoneksian proses penciptaan, ia semakin yakin bahwa semesta bekerja seperti hologram kosmik agung. Di dalam hologram, setiap bagian dari suatu objek juga mengandung objek tersebut secara utuh, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Untuk Anda yang belum akrab dengan konsep hologram, penjelasan lebih detail bisa dijumpai pada bab 4. Berdasarkan perspektif Bohm, apa yang kita lihat sebagai dunia sejatinya adalah proyeksi dari sesuatu yang lebih nyata yang terjadi di level penciptaan yang lebih dalam. Level yang lebih dalam ini sesuatu yang asli, yang implicate, di skala. Dalam perspektif sebagaimana di atas, demikian pula di bawah, as above, so below, dan sebagaimana di dalam, demikian pula di luar, as within, so without, suatu pola terkandung di dalam pola lainnya, utuh di dalam maupun di luar dirinya dan hanya berbeda dalam skalanya. Tubuh manusia memberi kita sampel yang indah tentang hologram, sesuatu yang tak lagi asing bagi kita. DNA dari anggota tubuh kita manapun mengandung kode genetik kita, seluruh pola DNA. Entah itu rambut, kuku, atau darah sebagai sampel, pola genetik yang membentuk siapa kita akan selalu berada di dalam kode genetik tersebut dan selalu sama. Sebagaimana alam semesta yang selalu bergerak dari implicate niskala ke explicate skala, aliran dari yang tak kasat mata menuju yang kasat mata turut mengonstruksi arus penciptaan yang dinamis. Sifat penciptaan yang terus-menerus bergerak inilah yang terlintas dalam pikiran John Wheeler ketika mendeskripsikan semesta sebagai partisipatori, yang berarti tak pernah selesai dan terus-menerus merespon kesadaran. Menariknya, konsep ini sama persis dengan yang disampaikan berbagai tradisi luhur kuno mengenai bagaimana dunia kita bekerja. Mulai dari Weda India kuno yang dipercaya beberapa peneliti berasal dari era 5000 tahun sebelum Masehi, sampai perkamen Laut Mati, Dead Sea Scrolls yang berusia 2000 tahun, secara umum mengindikasikan bahwa sesungguhnya dunia merupakan cermin dari hal-hal yang terjadi di tataran yang lebih tinggi atau realitas yang lebih dalam. Sebagai contoh, dalam uraian pada terjemahan terbaru fragmen perkamen Laut Mati yang terkenal sebagai Kidung Pengorbanan Sabat, The Songs of the Sabbath Sacrifice, penerjemahannya menyimpulkan sebagai berikut. Apa yang terjadi di bumi tidak lain adalah refleksi atau pantulan dari realitas yang lebih agung dan luhur. Teori kuantum dan teks-teks kuno mengimplikasikan bahwa di tataran yang tak kasat mata kita menciptakan cetak biru terkait hubungan, karir, kesuksesan, dan kegagalan kita di dunia yang kasat mata. Berdasarkan perspektif ini, matriks ilahi bekerja layaknya layar kosmik raksasa yang memampukan kita melihat energi non-fisik dari emosi dan kepercayaan kita, kemarahan, kebencian, dan kegusaran bersama dengan cinta, welas asih, dan pengertian yang terproyeksi pada kehidupan fisik.
Sebagaimana layar film yang merefleksikan tanpa penilaian setiap gambar atau sosok yang difilmkan, Matrix ini bekerja menghadirkan layar dari pengalaman dan keyakinan terdalam kita agar bisa terlihat di dunia. Terkadang secara sadar, namun lebih sering tidak sadar. Kita menunjukkan keyakinan yang paling jujur tentang segala sesuatu, mulai dari welas asih sampai pengkhianatan melalui kualitas hubungan di sekitar kita. Dengan kata lain, kita bisa diibaratkan sebagai seniman yang mengekspresikan nafsu, ketakutan, impian, dan keinginan terdalam melalui esensi hidup dari kanvas kuantum yang misterius. Tetapi, tidak seperti kanvas pelukis konvensional yang berada di suatu tempat pada suatu waktu, kanvas kita merupakan materi yang sama dengan segala sesuatu yang ada. Ia berada di mana-mana dan senantiasa ada kapan saja. Mari kita telaah analogi seniman dan kanvas lebih lanjut. Para seniman dipahami terpisah dari karyanya dan mereka menggunakan berbagai alat untuk menyampaikan kreasi di dalam batin melalui ekspresi di luar diri. Adapun dalam matriks ilahi, keterpisahan antara seni dan seniman menghilang. Kita adalah kanvas sekaligus lukisan di atasnya. Kita adalah kuas pelukis sekaligus pelukisnya. Gagasan dasar dari pemikiran bahwa kita melakukan proses penciptaan melalui ciptaan kita sendiri mengingatkan kita pada salah satu kartun Walt Disney yang lazim dijumpai di televisi hitam putih tahun 1950 dan 1960-an silam. Pertama-tama kita melihat tangan seorang seniman yang tidak dikenal membuat sketsa tokoh kartun populer seperti Mickey Mouse di atas kertas gambar. Saat sketsa mulai terbentuk, mendadak gambar tersebut bergerak dan menjadi hidup. Kemudian, Mickey akan mulai menciptakan gambarnya sendiri berupa sejumlah karakter kartun lain dari dalam sketsa itu. Tiba-tiba saja, seniman aslinya sudah tidak lagi diperlukan dan benar-benar keluar dari gambar. Ketika tangan sang penggambar tak lagi terlihat, Mickey dan teman-temannya kemudian melakoni jalan hidup dan kepribadiannya masing-masing. Ketika semua orang di rumah hayalan telah tertidur, seluruh penghuni dapur akan bergerak gembira. Saat mangkok gula berdansa dengan tempat garam dan cangkir teh mengguncang tatakan mentega, karakter-karakter tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan senimannya. Walaupun merupakan penyederhanaan terkait dengan peran kita di dalam matriks ilahi, hal ini bisa mempermudah untuk memahami konsep yang subtil dan abstrak tentang kita sebagai pencipta yang menciptakan melalui ciptaan kita sendiri. Sebagaimana seniman memoles lukisannya sampai terasa sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, tampaknya dalam berbagai aspek melalui matriks ilahi kita melakukan hal serupa dengan pengalaman hidup kita. Melalui palet keyakinan, penilaian, emosi, dan doa, diri kita berada dalam hubungan, pekerjaan, karir, dan situasi-situasi lainnya yang berinteraksi dengan individu-individu yang berbeda di berbagai tempat. Pada saat yang sama, individu-individu dan situasi-situasi itu seringkali terasa akrab. Baik secara individual maupun kolektif, kita berbagi penciptaan kehidupan batin kita sebagai siklus tanpa akhir dari momen yang berlapis-lapis, hari demi hari, dan seterusnya. Sungguh konsep yang indah, aneh, dan mencengangkan. Seperti seniman yang berulang-ulang menggunakan kanvas yang sama saat mencari ekspresi ide paling brilian, kita bisa menyebut diri kita seniman abadi, yang menciptakan kreasi yang selalu berubah dan tak berujung. Implikasi dari keadaan di mana kita dikelilingi oleh dunia yang bisa kita bentuk sendiri sungguh luas, dahsyat, dan untuk sebagian orang mungkin sedikit menakutkan. Kemampuan kita untuk menggunakan matriks ilahi secara intens dan kreatif serta-merta memampukan kita mengubah cara pandang tentang peran kita di alam semesta. Setidaknya, hal ini menunjukkan bahwa apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini bukanlah kebetulan. Pada akhirnya, hubungan kita dengan esensi kuantum yang menautkan kita pada segala sesuatu menumbuhkan kesadaran bahwa diri kita sendiri adalah pencipta. Dengan begitu, kita mampu mengekspresikan keinginan terdalam kita untuk kesehatan, keberlimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian di seluruh aspek, mulai dari tubuh kita dan kehidupan sehari-hari sampai hubungan kita dengan orang lain. Dan kita mampu melakukannya secara sadar dengan menentukan sendiri waktu dan caranya. Meskipun demikian, layaknya para murid dalam puisi Christopher Lock di atas, yang perlu sedikit dorongan untuk terbang,
Semua kemungkinan ini membutuhkan perubahan yang kuat terkait cara kita memaknai dunia dan diri kita sendiri. Dalam perubahan tersebut, hasrat paling rahasia, tujuan paling mulia, dan mimpi paling luhur kita serentak tampak berada dalam jangkauan. Walaupun terdengar ajaib, tetapi ketahuilah bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam matriks ilahi. Kuncinya bukan sekedar memahami bagaimana ia bekerja, melainkan juga kita butuh bahasa untuk mengomunikasikan keinginan-keinginan kita sehingga bisa dikenali oleh jaring energi tersebut. Tradisi-tradisi pengetahuan yang paling tua dan kaya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bahasa yang bisa digunakan untuk berbicara kepada matriks ilahi adalah bahasa yang tidak memiliki kata dan tidak melibatkan gerakan tubuh. Bahasa tersebut sangat sederhana, kita menggunakannya setiap hari selama hidup kita. Itulah bahasa emosi. Sains modern mengungkapkan, melalui setiap emosi yang dialami tubuh, kita juga mengalami perubahan hal-hal kimiawi, seperti pH dan hormon yang mencerminkan emosi kita. Melalui pengalaman-pengalaman positif seperti cinta, welas asih, dan pengampunan serta pengalaman-pengalaman negatif seperti kebencian, prasangka, dan kecemburuan, masing-masing dari kita memiliki kekuatan untuk mengafirmasi ataupun menyangkal eksistensi kita setiap waktu, setiap hari. Tak cukup sampai di situ, emosi yang sama yang memberikan kekuatan di dalam tubuh kita bisa membentang hingga ke dunia kuantum di luar tubuh kita. Mungkin bisa membantu bila matriks ilahi dianalogikan sebagai selimut kosmik yang bermula dan berakhir di tataran yang tidak diketahui serta mencakup segalanya. Lapisan selimut ini sangat tebal dan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Tubuh, kehidupan, dan semua yang kita ketahui eksis dan bertempat di dalam serat-serat selimut itu. Mulai dari terciptanya diri kita di rahim ibu sampai pada pernikahan, perceraian, persahabatan, dan karir kita. Semua yang dialami itu bisa diartikan sebagai kerutan-kerutan pada selimut kosmik itu. Dari perspektif kuantum, segala sesuatu mulai dari atom sebuah materi, sehelai rumput, hingga tubuh kita, planet, dan segala sesuatu lainnya bisa dianggap sebagai gangguan pada selimut ruang waktu yang halus ini. Barangkali bukanlah kebetulan jika sejumlah tradisi spiritual dan puisi kuno mendeskripsikan eksistensi dengan cara yang sama. Weda, misalnya, membicarakan mengenai medan tunggal, kesadaran murni yang menyentuh dan merembasi seluruh ciptaan. Dalam tradisi ini, pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan yang kita miliki dan semua penilaian yang dihasilkannya dipahami sebagai gangguan, interupsi di dalam medan yang seharusnya halus dan tak bergerak. Dengan cara yang sama, naskah abad ke-6, Xin Xin Ming, yang diterjemahkan sebagai kitab keyakinan dan pikiran, mendeskripsikan karakter dari sebuah esensi yang merupakan cetak biru bagi segala sesuatu dalam penciptaan. Esensi itu disebut Tao, yang pada dasarnya melampaui semua penjelasan seperti yang kita temukan pada kitab Weda. Semuanya adalah Tao. Ia merupakan wadah dari seluruh pengalaman sekaligus pengalaman itu sendiri. Tao diartikan sebagai sesuatu yang sempurna, seperti ruangan maha luas tak lebih dan tak kurang. Menurut Xin Xin Ming, jika kita mengganggu ketentraman Tao melalui penilaian, maka harmoni akan menjauh dari kita. Ketika hal ini terjadi dan kita terjerat dalam perasaan marah dan terpisah, terdapat panduan untuk memperbaiki keadaan, agar bisa langsung merasakan harmoni dengan realitas. Maka ketika keraguan datang, katakan saja, bukan dua. Dalam bukan dua ini, tak ada yang terpisah, tak ada yang tak terengkuh. Pikiran bahwa diri kita adalah pengganggu dalam matriks memberi kita cara yang ampuh untuk mengonsepsikan dunia kita dan diri kita sendiri. Jika misalnya kita ingin menciptakan hubungan yang baru, sehat, dan penuh gairah, memberikan kisah cinta yang sehat merasuki hidup, atau memberikan solusi perdamaian untuk Timur Tengah, kita harus menciptakan gangguan baru dalam medan tersebut. Sesuatu yang mencerminkan hasrat kita. Kita harus membuat kerutan baru pada substansi yang darinya ruang, waktu, tubuh kita, dan dunia diciptakan. Demikianlah hubungan kita dengan matriks ilahi.
Kita diberi kekuatan untuk mengimajinasikan, memimpikan, dan merasakan berbagai kemungkinan kehidupan dari dalam matriks itu sendiri. Sehingga ia bisa memantulkan kembali kepada kita apa yang telah kita ciptakan. Baik tradisi-tradisi kuno maupun sains modern telah menjelaskan bagaimana cermin kosmik ini bekerja. Melalui sejumlah eksperimen yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, kita bahkan diperlihatkan bagaimana pantulan-pantulan cermin ini bekerja dalam bahasa sains. Di samping studi ini bisa memecahkan beberapa misteri penciptaan, ia juga membuka gerbang untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi tentang eksistensi kita di alam semesta. Tentu saja kita tidak mengetahui segala hal yang bisa diketahui tentang matriks ilahi. Sains tidak memiliki semua jawaban. Ilmuwan bahkan tidak tahu dari mana matriks ilahi berasal, dan kita pun sadar bahwa kita bisa mengkajinya selama ratusan tahun ke depan dan masih tetap tidak menemukan jawabannya. Meskipun begitu, kita tahu matriks ilahi itu eksis. Ia ada di sini, dan kita bisa mendapatkan kekuatan kreatifnya melalui bahasa emosi kita. Kita bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui melalui sebuah cara yang berguna dan bermakna dalam hidup kita. Dengan melakukan itu, kita tak akan bisa menyangkal bahwa kita terkoneksi dengan segala sesuatu. Kesadaran bahwa kita terkoneksi dengan segala sesuatu akan membuat kita menyadari kekuatan besar yang terpendam dalam diri kita. Dari kekuatan yang dihasilkan oleh kesadaran ini, kita memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih cinta damai dan penuh welas asih, secara aktif berusaha untuk menciptakan dunia yang mencerminkan kualitas-kualitas tersebut. Melalui matriks ilahi, kita memiliki kesempatan untuk fokus pada sifat-sifat ini dalam hidup kita, mengaplikasikannya sebagai teknologi batin dari rasa, imajinasi, dan mimpi. Ketika kita melakukannya, kita menyentuh esensi sejati dari kekuatan yang bisa mengubah kehidupan kita dan dunia. Tentang buku ini, dalam berbagai aspek, pengalaman kita terhadap matriks ilahi bisa dibandingkan dengan perangkat lunak, software yang menjalankan komputer. Pada keduanya, instruksi harus disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh sistem. Untuk komputer, bahasa yang digunakan adalah kode numerik berupa angka 0 dan 1. Adapun untuk kesadaran, bahasa yang digunakan berbeda. Sesuatu yang tidak menggunakan angka, abjad, bahkan huruf. Karena kita adalah bagian dari matriks ilahi, tentu saja kita telah mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk berkomunikasi dengannya, tanpa perlu instruksi manual atau pelatihan khusus, dan kita memang bisa melakukannya. Bahasa kesadaran merupakan pengalaman universal dari emosi manusia. Kita telah mengetahui bagaimana mencintai, membenci, merasa takut, dan memaafkan. Menyadari bahwa perasaan-perasaan itu merupakan instruksi-instruksi yang memprogram matriks ilahi, kita bisa mengasah kemampuan kita untuk lebih memahami cara menarik kebahagiaan, kesembuhan, dan kedamaian dalam hidup kita. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai karya definitif tentang sejarah sains dan fisika modern. Ada banyak karya lain yang telah menyampaikan informasi serupa pada kesadaran kita. Sebagian dari karya tersebut bahkan saya referensikan dalam buku ini. Hyperspace, karya Michio Kaku misalnya, dan Wellness and the Implicate Order, karya David Bohm. Masing-masing merepresentasikan cara pandang baru yang jitu untuk melihat dunia kita. Buku ini dimaksudkan sebagai alat bantu, sebuah panduan yang bisa kita aplikasikan untuk menguak misteri kehidupan sehari-hari. Karenanya, ada beberapa bagian di mana saya memilih untuk fokus membahas hasil eksperimen-eksperimen kuantum yang radikal dan tidak terduga dibanding menyulitkan diri dengan berbagai detail teknis dari eksperimen-eksperimen tersebut. Agar kita memahami kekuatan untuk mewujudkan kesembuhan, kedamaian, kebahagiaan, romansa, dan pertemanan, juga untuk mempertahankan diri dalam lautan waktu, penting kiranya untuk memperhatikan apa-apa yang disampaikan hasil eksperimen-eksperimen tersebut tentang diri kita, dibanding dengan poin-poin mendetail tentang bagaimana eksperimen-eksperimen dilakukan. Namun jika Anda tertarik mempelajari detail teknisnya, saya telah menyertakan sumbernya pada catatan kaki. Bagi banyak orang, terobosan dalam fisika kuantum tidak lebih dari sekedar fakta menarik,
bahan pembicaraan saat konferensi atau lokakarya atau saat menyeruput kopi Starbucks. Tetapi, sedalam apapun implikasinya dan setinggi apapun filosofinya, relevansi berbagai penemuan tersebut dengan kehidupan kita tampak minim. Apa untungnya bagi kita? Misalnya, mengetahui partikel sebuah materi bisa berada di dua tempat secara bersamaan atau elektron bisa berpindah lebih cepat dari cahaya. Pengetahuan itu baru menjadi sesuatu yang penting hanya ketika kita mampu mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, buku ini ingin menjembatani misteri dunia kuantum dengan pengalaman hidup sehari-hari. Selain mendeskripsikan hasil beberapa penemuan, buku ini akan membawa kita selangkah lebih jauh, memberikan makna tentang bagaimana penemuan-penemuan saintifik tersebut bisa membantu kita menjadi orang yang lebih baik dan bersama-sama membangun dunia yang lebih indah. Saya menulis buku ini demi satu alasan, menawarkan denyut harapan, kemungkinan, dan pemberdayaan di dunia yang kerap membuat kita merasa kecil, tak berguna, dan tak berdaya. Dan saya ingin menyampaikan melalui gaya percakapan yang bisa menggambarkan wawasan-wawasan mengagumkan dari sains modern dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Pengalaman saya melakukan presentasi langsung menunjukkan bahwa untuk bisa menjangkau para pendengar dengan tepat, sangat penting untuk menghargai cara mereka belajar. Terlepas dari apakah kita lebih condong pada otak kanan atau otak kiri, faktanya adalah kita menggunakan kedua sisi otak tersebut untuk memaknai dunia. Ketika sebagian orang lebih bertumpu pada salah satu dari keduanya, adalah penting untuk menghargai baik intuisi maupun logika ketika kita mengajak mereka melakukan lompatan besar terkait cara memandang dunia. Maka, The Divine Matrix ditulis dalam cara yang hampir sama dengan pembuatan kain permadani. Sepanjang halaman buku ini, saya merajut deskripsi ala otak kanan tentang hal-hal yang personal dan pengalaman langsung dengan riset dan laporan ala otak kiri yang menerangkan kepada kita mengapa cerita-cerita itu sangat penting. Cara penyampaian informasi ini membuat data-data yang diajukan tidak terlihat seperti pada buku pelajaran. Sebagaimana semua kehidupan dibentuk dari 4 bahan dasar yang menciptakan DNA kita, alam semesta pun terdiri dari 4 karakteristik matriks ilahi yang membuat segala sesuatu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kunci untuk memahami kekuatan matriks berada pada kemampuan kita untuk merengkuh 4 penemuan penting yang terkoneksi dengan kehidupan kita melalui cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan 1, ada medan energi yang menghubungkan semua ciptaan. Penemuan 2, medan energi tersebut berperan sebagai wadah, jembatan, dan cermin dari keyakinan-keyakinan di dalam diri kita. Penemuan 3, medan energi tersebut non-lokal dan holografis. Setiap bagian darinya terkoneksi dengan setiap bagian lainnya, dan setiap bagian mencerminkan keseluruhan dalam skala yang lebih kecil. Penemuan 4, kita berkomunikasi dengan medan energi tersebut melalui bahasa emosi. Kekuatan kitalah yang mengenali dan mengaplikasikan realitas-realitas itu yang menentukan segala sesuatu mulai dari penyembuhan sampai kesuksesan hubungan dan karir kita. Pada akhirnya, ketahanan hidup kita sebagai spesies mungkin terkait secara langsung dengan kemampuan dan kemauan kita untuk menerapkan beberapa praktik yang lahir dari pandangan dunia kuantum ini. Untuk menguraikan konsep-konsep besar dalam The Divine Matrix, saya menuliskannya ke dalam 3 bagian, masing-masing mengulas satu implikasi kunci dari setiap bidang. Alih-alih membuat kesimpulan formal di setiap akhir bab, saya memilih menggarisbawahi konsep-konsep penting sebagai rangkuman, menamai konsep tersebut sebagai kunci dengan nomor berurutan seperti kunci 1, kunci 2, dan seterusnya. Untuk referensi rinci, daftar 20 kunci itu bisa dijumpai di bab 8. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai setiap bagian akan bisa membantu untuk menavigasi materi dan menemukan informasi yang berguna untuk segala hal, mulai dari referensi-referensi yang penting hingga inspirasi yang mendalam. Bagian 1, menyingkap matriks ilahi, misteri yang menghubungkan segala sesuatu. Mengeksplorasi pemahaman bahwa kita disatukan oleh satu medan energi yang menghubungkan segalanya.
Pada bab 1, saya mendeskripsikan sebuah eksperimen yang membawa para ilmuwan kembali ke masa 100 tahun silam dalam upaya menemukan medan energi tunggal. Di bagian ini pun saya mengulas riset abad ke-20 dalam fisika kuantum yang memaksa para ilmuwan untuk mengoreksi kembali eksperimen awal yang menyatakan bahwa segala sesuatu saling terpisah. Termasuk juga 3 eksperimen representatif yang menunjukkan dokumentasi sains mutakhir terkait medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi. Secara singkat, penemuan ini membuktikan 1. DNA manusia memiliki efek langsung terhadap substansi yang membentuk dunia. 2. Emosi manusia memiliki efek langsung terhadap DNA yang mempengaruhi substansi yang membentuk dunia. 3. Koneksi antara emosi dan DNA melampaui batasan ruang-waktu, efeknya akan tetap sama berapapun jaraknya. Pada akhir bagian 1, barangkali akan timbul sedikit keraguan akan eksistensi matriks ilahi. Entah kita mendeskripsikannya dari perspektif spiritual ataupun sains, cukup jelas bahwa ada sesuatu di luar sana, sebuah medan energi yang menghubungkan semua yang kita lakukan serta semua yang kita miliki dan alami. Maka, pertanyaan logisnya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Dan bagaimana kita menggunakan matriks ilahi dalam kehidupan kita? Bagian 2, Jembatan antara imajinasi dan realitas. Cara kerja matriks ilahi membahas makna hidup di dalam semesta yang bukan sekedar terkoneksi secara terbatas, melainkan segalanya terkoneksi secara holografis. Barangkali kekuatan subtil prinsip ini merupakan salah satu penemuan terhebat ilmu fisika abad ke-20, sekaligus penemuan yang paling sering tidak dimengerti dan diabaikan. Bagian ini sengaja dibuat non-teknis dan dirancang sebagai panduan tepat guna untuk memahami misteri dari pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama namun jarang kita sadari sepenuhnya. Ketika kita melihat hidup kita dengan cara pandang bahwa segala sesuatu berada di semua tempat dan pada saat yang bersamaan, implikasinya sangat besar. Ini disebabkan oleh koneksi universal kita yang memampukan kita untuk mendukung, berbagi, dan berpartisipasi dalam kebahagiaan dan tragedi kehidupan di mana saja dan kapan saja. Lalu, bagaimana seharusnya kita memanfaatkan kemampuan ini? Jawabannya bermula dengan pemahaman bahwa sejatinya tidak ada di sini dan di sana, atau nanti dan sekarang. Berdasarkan perspektif bahwa kehidupan sebagai hologram yang terkoneksi secara universal, di sini telah ada di sana dan nanti selalu berarti sekarang. Tradisi-tradisi spiritual kuno mengingatkan kita bahwa dalam setiap momen kita membuat pilihan-pilihan, baik mengafirmasi atau menyangkal kehidupan kita. Setiap detik kita menempatkan diri kita dalam suatu cara yang mengisi atau mengosongkan hidup kita, menarik nafas dalam-dalam dan meneguhkan kehidupan atau menghela nafas pendek dan menyangkal kehidupan, atau berpikir dan berbicara tentang orang lain dengan cara yang menghormati atau melecehkan. Melalui kekuatan kesadaran non-lokal dan holografis, keputusan-keputusan yang tampak tidak signifikan memiliki konsekuensi yang melampaui tempat dan momen dari kehidupan kita. Akumulasi keputusan individual kita menjadi realitas kolektif kita. Inilah yang membuat penemuan ini menarik sekaligus menakutkan. Melalui pemahaman ini, kita bisa mengetahui 1. Mengapa harapan, pikiran, dan doa kita sesungguhnya telah tercapai. 2. Bahwa kita tidak dibatasi tubuh kita atau hukum-hukum fisika. 3. Bagaimana kita mendukung orang-orang tercinta dimanapun, mulai dari medan perang sampai ruang rapat tanpa harus kemana-mana. 4. Bahwa kita benar-benar memiliki potensi untuk menyembuhkan secara instan. 5. Bahwa sangat mungkin bagi kita untuk melihat melampaui ruang waktu tanpa harus membuka mata. Bagian 3. Pesan dari matriks ilahi, hidup, cinta, dan penyembuhan dalam kesadaran kuantum. Menggali secara langsung aspek-aspek praktis dari makna hidup dalam medan dan energi tunggal. Seiring dengan bagaimana hal tersebut mempengaruhi berbagai kejadian dalam hidup kita, dengan beberapa contoh tentang sinkronitas dan kebetulan, tindakan penyembuhan yang intens dan dampak dari koneksi kita yang paling intim, bagian ini berperan sebagai pola dasar untuk mengenali makna pengalaman-pengalaman serupa yang terjadi dalam hidup kita.
Melalui serangkaian kasus nyata, saya berbagi kekuatan, ironi, dan pemahaman yang jernih terkait bagaimana kejadian-kejadian yang sering dianggap tidak penting dalam hidup kita sesungguhnya adalah cermin dari keyakinan-keyakinan terdalam diri kita sendiri. Dari beberapa contoh untuk menjelaskan koneksi ini, saya menyisipkan kisah nyata tentang bagaimana binatang peliharaan kita bisa memperlihatkan melalui tubuh mereka kondisi-kondisi fisik yang tidak kita sadari atau masih berkembang di dalam diri kita sendiri. The Divine Matrix adalah hasil penelitian selama lebih dari 20 tahun, sekaligus perjalanan pribadi saya untuk memaknai rahasia besar yang terdapat dalam tradisi-tradisi yang paling kuno, mistis, dan kaya. Jika Anda selalu dirundung pertanyaan, apakah kita benar-benar terkoneksi dan jika iya, seberapa dalamkah koneksi tersebut? Dan seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kita punya untuk mengubah dunia, maka Anda berjodoh dengan buku ini. The Divine Matrix ditulis untuk Anda yang ingin menjembatani realitas masa lalu kita dengan harapan masa depan. Andalah yang mesti memaafkan dan menemukan welas asih di dunia yang menderita karena luka, prasangka, dan ketakutan. Kunci untuk bertahan hidup di masa sekarang adalah dengan menciptakan pola pikir baru pada saat kita masih hidup dalam kondisi yang mengancam eksistensi kita. Pada akhirnya, kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum matriks ilahi merupakan kunci penyembuhan, kebahagiaan, dan keberlangsungan kita sebagai makhluk hidup. Greg Braden, Santa Fe, New Mexico. Sekian dari bagian pendahuluan yang saya bacakan kali ini. Sampai jumpa lagi di bab-bab berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.